Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang asbabut tayammum, dan saya kira bab asbabut tayammum termasuk bab yang sedikit susah ya. Tapi alhamdulillah poin-poin yang perlu kita pelajari sudah kita baca, daripada hadul qurub, hadul bu'ud, hadul wudh, syarat-syaratnya semua, apa itu sakit, apa itu dingin, kemudian jabirah. Akan tetapi semua daripada sebab itu akan kembali ke satu ibarat. Apa itu? Al-ajaz minal isti'malil ma' hissan au syara'an. Tidak mampu untuk memakai air secara his, nyata, atau air ada tapi syariat tidak memberi dia kelulusan untuk memakai air. Setelah kita mengetahui sebab-sebab bertayamum, maka sekarang kita akan membaca tentang syurut tayamum. Syurut-syurut tayamum, syarat-syarat, maknanya sebelum Anda bertayamum, syarat-syarat tayamum ini harus terpenuhi. Boleh baca Ustaz Hamizi? Belum? Oke, silakan baca Ustaz Hilmi, syurut tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, syurutut tayammumi 'ashara, an yakuna bi turabin wa an yakuna tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu falau saffathu ar-rihu faraddadahu lam yakfihi wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa an yuzila an-najasata awwalan. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammum asyraf. Syarat-syarat untuk bertayamum ada 10. Dikatakan 10 ini yang disebutkan oleh musannif. Tetapi kalau kita tengok, syarat tayamum ini lebih banyak daripada 10. Tapi untuk level kitab ini cukuplah kita untuk 10 dahulu. Makna 10 ini bukan hanya 10, tapi 10. Yakni maknanya 10 ini adalah syarat tayamum, bukan hanya 10 ini. Paham ya? Karena itu di dalam usul fikih itu mafhumul laqab laisa bihujjah. Mafhumul laqab mafhumul adat. Yakni maknanya ketika Anda mengatakan 7, bukan maknanya tidak ada selain 7. Karena 15 pun juga 10. 15 itu 10 ditambah 5. Maknanya ada unsur 10-nya. Syurutut tayammumi asyratun. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama, an yakuna biturabin. Yang namanya tayamum harus dengan apa? Turab. Turab ini maknanya debu. Debu ini adalah yang dimaksud di dalam tayamum. Debu ini adalah habuk. Itu maknanya apa? Debu. Itu maknanya debu. Dan debu ini di dalam tayamum bi ayyi syaklin kan. Dengan maknanya debu dengan sifat apapun. Dengan sifat apapun, walaupun debu itu warnanya merah, tapi selama dia itu debu, tetap diperbolehkan tayamum. Dibilang hatta mayudawa bihi, walaupun debu yang bisa untuk perobatan. Saya tak tahu di Minhaj itu disebutkan, bukan di Minhaj, di Mughnil Muhtaj disebutkan turab Armeni. Saya tak tahu. Anda yang perobatan macam mana? Ada debu namanya debu Armeni untuk berobat. Saya tak tahu itu obat apa. Armenia itu nama negara ya? Mungkin ya. Armenia. Atau mungkin itu macam debu khusus. Saya tak tahu debu macam apa itu. Cuma disebutkan dalam kitab-kitab fikih debu ini dipakai untuk berobat. Saya tak tahu obat untuk apa dan bagaimana cara gunanya. Kalau di Hadramut itu di kota namanya Ainat. Di kota namanya Ainat ada seorang habib besar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sana debunya beliau itu ada banyak. Debu dekatnya makamnya itu dibilang
turabnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini turab syifa. Turab syifa, dan banyak yang banyak yang sudah coba dengan itu. Dulu pun ada beberapa orang coba dan sembuh, tapi ma'ruf ya nih, debu Syekh Abu Bakar bin Salim kali ini itu debunya syifa. Di Manggong. Depannya makom ada, sebelum makom itu mungkin 10 meter sebelum makom ada debu banyak. Orang-orang banyak ambil debu dari situ. Kalau ini debunya debu-debu biasa, cuma karena karomah atau karena apa. Tapi ada macam debu khusus memang untuk berobat. Selama dia itu debu dalam bentuk apapun, tetap dikatakan dia debu. Sekarang saya tengok sudah ada packing debu dijual. Tak apa, selama itu debu boleh. Debu ala ayyi sifatin, karena dibilang walau mahrukon, walau debu ini mahruk, apa namanya, debu bakar, grill, bukan abu sof. Grill. Debu, Ya. cuma dibakar, Oke. bukan abu. Siapa bilang kau iya? Apa? Beras terbakar. Tak debu terbakar. Debu terbakar, bukan abu sof Ustaz Hilmi. Kenapa? Karena abu itu bukan debu, harus debu, atau yakni harus dia itu min jinsi debu. Berbeza kalau batu Anda tumbuk sampai lembut, Anda buat tayamum, tak sah, karena itu bukan debu tapi batu. Paham ya? Tapi batu. Jadi ada huwa. Pasir. Jadi kalau Anda tahu pasir ya, pasir itu kalau Anda tumbuk itu lembut sangat, itu boleh digunakan tayamum karena pasir itu min jinsi habuk. Macam itu. Jadi bukan habuk asolatan tak. Walau kana min jinsihi. Walau kana min jinsihi. An yakuna biturabin. An yakuna apa? Biturabin. Tapi pasir itu kena tumbuk habis. Tak. Pasir biasa. Selama pasir biasa dan di dalam pasir itu ada debu, cukup. Cukup. Dibilang kalmadar wasabah. Oke. Wa an yakuna tahiran, dan debu itu harus suci. Debu itu harus suci. Dia tidak boleh debu yang tak suci. Apa debu yang tak suci? Adalah debu yang ada di kuburan Mambush. Tak ada di Malaysia, mungkin tak ada macam itu. Di Hadramut banyak, di Arab banyak. Jadi kuburan itu ada orang dikubur ya. Ini kan akan hancur. Nanti akan ada orang lain dikubur di tempat yang sama. Kan di apa namanya? Korek. Di apa? Dikorek lagi. Loh, debunya kan sudah bercampur dengan nanah, mayat, semua kan najis semua kan. Sekarang debu itu menjadi najis. Anda tidak boleh untuk bertayamum dengan debu yang, yakni debu yang najis. Mana debu yang najis? At-turab fil makbarah al-mambusyah. So, tengok. Fala yasihu bimutanajisin binahwi baulin wa injafa. Turabnya suci tapi ada yang kencing. Akhirnya ini bukan turab najis tapi turab mutanajis. Ada lagi turab yang najis. Apa itu? Au bi aini najasatin katurabi makbaratin nubishat. Seperti turab makbarah yang apa? Nubishat. Nubis ini yang dia apa? Dikorek. Karena itu sudah bukan turab lagi, tapi itu adalah bagian daripada mayat yang sudah menjadi tanah. Emang seperti itu kan? Di Zambal, tak macam itu. Di Zambal itu mungkin satu kuburan itu isinya 6. Sekarang dikubur, nanti kan hancur, dikubur lagi di situ orang lain, hancur lagi dikubur lagi di situ.
Oke. Wa an yakuna tahiran wa an la yakuna mustakmalan, dan debunya tidak boleh apa? Mustakmal. Jadi dia itu suci, tapi dia tidak menyucikan. Apa itu turab mustakmal? Turab yang sudah dipakai untuk tayamum atau untuk membersihkan najis anjing dan babi. Itu dikatakan turab mustakmal. Dibilang wal mustakmal ma alal udwi au ma tanathara minhu. Yang masih ada di mana namanya? Di anggota, dan apa yang jatuh. Itu namanya turabul mustakmal. Kalau dipakai untuk tayamum dan untuk membersihkan najis anjing dan babi. So, tengok. Fi hadatsin kama baqiya fil wajhi masalan ba'da masihi au tanathara minhu ba'da masihi bihi. Yang masih ada di wajah atau yang sudah berjatuhan setelah bertayamum. Itu namanya turabul mustakmal. Yo, seumpamanya Anda bertayamum masih banyak debunya, saya tayamum dengan debu yang saya ambil daripada wajah Anda, tak sah. Atau Anda tayamum kemudian jatuh, saya ambil yang sudah jatuh, tidak boleh macam itu. Kenapa? Karena ini adalah turabul mustakmal. Ya sudah Habib, ini kan mustakmal, saya nak cuci turabnya. Saya nak cuci. Bisa tak turab yang mustakmal dicuci, akhirnya turab itu menjadi ghairu mustakmal lagi? Tidak bisa. Karena sekali turab itu mustakmal, tidak bisa kembali ke tak mustakmal lagi. Berbeda dengan air. Air ini kalau sudah mustakmal, dia boleh menjadi tak mustakmal dengan cara diperbanyak menjadi 2 kulah. Karena mustakmal itu tidak bisa menjadi mustakmal kecuali air sedikit. Air banyak tidak mungkin mustakmal. Jadi kalau ada air sedikit yang mustakmal, tinggal ditambahi sampai 2 kulah, sudah menjadi tidak mustakmal. Lah, apakah debu boleh Anda tambah menjadi 2 kulah? Tidak bisa. Debu tidak bisa menjadi 2 kulah. Karena itu kan wala yasiru mutahhiran bi ghuslihi fi surataini id wasful isti'mal la yazulu anhu. Dan tidak bisa yang namanya debu itu menjadi mutahhir lagi setelah dicuci. Debunya diberikan air, terus disaring, tinggal debu saja, airnya hilang. Kenapa? Karena wasful isti'mal, karena debu itu sekali dia itu mustakmal permanen, dia tidak bisa kembali lagi. Wadah Ustaz Zaman? Oke, yang keempat, an la yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Dan harus debu yang Anda pakai untuk bertayamum itu tidak tercampur dengan daging. Apa daging itu? Tepung kan banyak kan, tepung maizena, tepung apa itu kan modelnya macam habuk kan. Ada habuk tercampur dengan tepung, tak boleh. Walaupun tepungnya itu sedikit. Kenapa? Karena ketika ada tepung, tepung itu akan menghalangi sampainya debu ke seluruh anggota tubuh. Dibilang wa in qalla li annahu li nu'matihi yamna'u usulat turab ilal udwi. Karena yang namanya daging itu, karena dia itu terlampau naim. Apa naim itu? Halus atau lunak. Nu'umah. Terlampau halus, dia akan menghalangi sampainya turab itu ke anggota. Wal khamis an yaksidahu wa nahwi dakik, yakni mungkin ada tepung dan hal-hal selain tepung yang seperti itu. Yang seperti tepung, yang maknanya dia itu lembut seperti tepung. Apa mungkin lainnya tepung? Bedak atau apa? Garam. Boleh lah garam, tapi garam kan tak sehalus tepung, tapi boleh. Yakni turab tercampur dengan garam. Tidak boleh untuk dipakai untuk bertayamum. Tidak boleh. Wal khamis an yaksidahu, dan yang kelima an yaksidahu. Maknanya Anda itu bermaksud untuk menggunakan turab. Maknanya Anda yang mendatangi turab, Anda yang mendatangi debu, dan Anda mengambil debu, bukan debu yang mendatangi Anda. Itu namanya qasad. Tapi
debu ini benda mati, bagaimana dia bisa datang? Oh, Anda belum pernah di Arab. Di Arab kalau sudah ada angin, debu datang. Apa? Debu kalau sudah datang, nah ketika debu ini datang kepada Anda, sudah ada debu, sekalian tayamum, tak boleh, karena bukan Anda yang bermaksud mendatangi debu, tapi debu yang mendatangi Anda. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fatayammamu. Makna fatayammamu ay faksudu. Bermaksudlah ke debu. Ketika Anda hanya ada debu datang ke Anda, tidak ada makna fatayammamu, tak ada. Tak ada makna fatayammamu. So, tengok. Wal khamis an yaksidahu li ayat fatayammamu so'idan. So, so'idan di sini adalah debu. Kata-kata so'id maknanya apa? Debu. Wa huwa makhtaruhu Syafi'i. Tafsir so'id adalah debu, karena itu kan an yakuna biturab. Kenapa Syafi'i memilih debu untuk menafsirkan so'id? Kata-kata so'ida itu, kata-kata so'id itu maknanya aslinya bukan debu, tapi maknanya itu al-murtafi' minal ard. Itu namanya so'id. Dari kata-kata so'ida yas'adu, maknanya naik, su'ud. Kata-kata so'id Imam Syafi'i amik makna apa? Turab. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwasanya utitu khomsan qabla khomsin. Yang terakhir, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuro. Dan aku dijadikan bahwasanya setiap tanah ini adalah masjid, maknanya Anda boleh sholat dimanapun. Zaman dahulu kan Nasoro kan tidak boleh, kan harus di gereja. Kita umat Islam dimanapun boleh sholat. Dan turbatuha, debunya tahuro. Syahidnya bukan tuhur tapi tohur. Kata-kata tohur ini maknanya tohirun mutahhir. Bukan tuhur, debunya bukan suci, tapi debunya menyucikan. So, tengok. Debunya apa? Menyucikan. Wa turbatuha tohuro, itu wajah dalalah di situ. Tohuronya ini. Lah, yang namanya debu dia biasanya akan ada di atas tanah. Debu akan ada di atas tanah, dan itu bisa maknanya salah satu daripada masodik so'id adalah debu. Di situ Syafi'iyah mengatakan so'id ini bukan apa saja yang terangkat di atas tanah, tetapi khusus turab, khusus untuk debu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan so'id itu kullu ma so'ada al-ard. Setiap apapun yang di atas tanah dikatakan itu so'id. Batu pun dikatakan so'id. Karena itu orang Abu Hanifah memperbolehkan tayamum menggunakan batu. Syafi'iyah tak boleh, kecuali kalau batu itu ada debunya. Maknanya bukan pakai batu, tapi pakai debunya. So, tengok. Dari fatayammamu so'idan, bermaksudlah tujulah debu. So, tengok. Dari so'idan di sini Syafi'iyah mengatakan la budda an yakuna turaban. Kata-kata fatayammamu, Syafi'iyah mengambil bahwasanya kita harus mendatangi debu, bukan debu mendatangi kita. Dibilang walaupun bukan Anda, orang lain mengambil debu untuk Anda dengan izin Anda. Walaupun anak kecil, walaupun orang gila, dibilang walaupun orang haid, tak apa-apa. Walaupun orang haid, maknanya orang haid ambil debu untuk Anda, karena di situ ada unsur qasr, ada unsur qasr. Berbeza, sof, tengok. Falau safat hurrihu faradadahu lam yakfi. Kalau safat hurri, tertiup angin, debu, terus khalas faradadahu macam ini, sekalian lam yakfi. Kenapa? Karena tidak ada unsur qasr. Kalau berbeza, kalau sudah ada sini sudah ada debu semua, Anda ambil dari muka Anda kembalikan lagi. Nah, beza lagi. Ketika itu ada yang namanya qasdu.
Karena setelah ada debu di sini, Anda ambil debu dari sini, Anda buat untuk tayamum. Di situ ada unsur qasad. Di situ ada unsur qasad. So, tengok. Lintifa'il qasad bintifa'in nakal al-muhaqqiq lahu. Kenapa kok tidak sah semacam itu? Karena qasadnya itu tidak ada. Dan yang muhakkik untuk qasad adalah nakal. Ketika Anda memindah debu dari tempat ke muka Anda, maknanya Anda ini bermaksud untuk debu. Maknanya nakal itu merealisasikan qasad. Ketika ada safat hurrih, nakal tidak ada. Walaupun Anda sengaja berdiri di situ untuk mendapatkan debu daripada angin tersebut. Kenapa? Karena tidak ada nakal. Karena qasad ini adanya di hati. Kita memerlukan sebuah illatun dhahirah li ajli dalalah ala ma fil batin. Karena itu iktibarnya bukan qasad tapi nakal. Selama ada nakal, maknanya ada qasad. Ketika Anda berdiri di tempat tertiupnya angin, walaupun Anda bermaksud untuk seperti itu, selama tidak ada nakal, tidak bisa. Karena yang namanya illah di dalam usul fikih itu tidak boleh antakuna khufiyah. Illah itu harus dhahirah. Makna dhahirah itu boleh ada tampak. Selama nakal tidak ada, walaupun ada qasad, layak fi. Layak fi. So, tengok. Kalau tangkap boleh apa? Beza kalau tangkap Anda taksud. Oh, ini ada apa namanya? Puting beliung kecil saja. Oh, saya nak tayamum dari situ, macam di fikih-fikih. Ada amik, di situ ada nakal. Anda tangkul daripada puting beliung. Berbeza kalau Anda puting beliung, macam ini saja, tidak ada nakal, Tapi puting beliung mendatangi, walaupun Anda yang mendatangi puting beliung, selama tidak ada unsur nakal, qasd itu tidak ada. Naam, walau naqalahu ba'da dzalika an dzalikal udwi, walau min ba'di udwin ila ba'dil akhar au akhadahu minal hawa, hadza huwa. Naam itu illa. Oke. Kalau dia itu naqalahu ba'da dzalik, setelah safat hurrih, semuanya ada debu semua, Anda tangkul. Daripada sini ke sini atau ke sini. Jadi dari sini ya, Anda ambil dari sini untuk sini, Anda ambil dari sini untuk sini, dan Anda ambil dari sini untuk sini. Tak apa-apa. Au akhadahu minal hawa. Anda mengambil tangkap tadi itu. Tangkap apa namanya? Tangkap debu daripada angin. Tak apa-apa. Kenapa? Karena ada unsur nakal. Ada unsur nakal. Wasadis wa an yamsaha wajahahu wa yadayhi bidarbatain, dan dia harus yamsah. Apa yamsah itu? Mengusap. Dia harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan darbatain. Makna darbatain di sini adalah naklataini. Bukan 2 kali memukul, tapi 2 kali memindah. 2 kali apa? Memindah. So, tengok, ai naklataini yasulu bi kullin minhuma isti'abu mahalihi. Harus 2 kali memindahkan debu, yang mana dengan 1 kali memindahkan debu ini boleh mencakup semua anggota yang diwajibkan untuk dikenakan debu. Wa tukrahu ziyadah hina idin. Kalau sudah cukup 2 kali untuk semua anggota tubuh, dimakruhkan untuk menukil memindah yang ketiga kali. Tapi kalau 2 kali masih belum cukup, wajib yang ketiga kali. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis mengatakan at-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lidhira'aini ilal mirfaqain. Tayamum itu sekali pukulan untuk, maknanya pukulan ini naklaten, memindahkan debu untuk apa namanya? Muka, dan pukulan yang kedua untuk tangan. Untuk tangan. Kemudian yang setelahnya adalah an yuzilan najasata awalan. An yuzilan najasata awalan. Maknanya sebelum Anda ini bertayamum, maka diwajibkan Anda untuk menghilangkan najis
dahulu. Menghilangkan najis dahulu. Kenapa? Karena tayamum ini adalah toharatun dhaifah. Anda kena paham ini. Tayamum ini toharoh yang lemah, dan dia itu toharoh doruroh. Dan izalatun najasah ini menghalangi sahnya sholat. Menghalangi sahnya sholat. Maknanya Anda kena menghilangkan hal-hal yang menghalangi sholat, baru Anda boleh bertayamum. Wudhu tak macam itu. Anda boleh wudhu, baru setelahnya Anda izalatun najasah tak apa-apa. Tayamum tak boleh. Anda kena menghilangkan najis dulu, baru Anda boleh bertayamum. Dan harus an yuzilan najasah ghairal ma'fuwi anha. Ghairal ma'fuwi anha. So, falau tayammama qabla izalatiha lam yasih. Kenapa? Lam yasih. Kalau dia itu bertayamum sebelum menghilangkan najis, maka tayamumnya tak sah. Sawaun najasatu mahallin najwi wa ghairiha li'annahu lil ibahah wala ibahata ma'al malik. Kenapa? Karena yang namanya tayamum ini kena Anda pahami lagi. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum hanya membolehkan Anda untuk sholat. Selama tayamum tidak menghilangkan hadas dan tayamum hanya membolehkan, dan najasah itu tidak membolehkan sholat, ada semacam tanakut. Wala ibahata ma'al mani. Bukankah najasah membatalkan sholat dan tayamum membolehkan sholat? Macam mana di dalam satu orang ada membolehkan dan tidak membolehkan? Bukankah itu semacam tanakut? Semacam tanakut. Fa'ashbahat tayammum qoblal waqt. Seperti maka masalah tayamum sebelum menghilangkan najis itu seperti tayamum sebelum masuk waktu. Tak boleh tayamum kena setelah masuk waktu, karena tayamum itu toharoh doruroh, dan tidak ada doruroh sebelum masuk waktu. Kenapa Anda nak tayamum sebelum masuk waktu? Anda kena masuk waktu dahulu. Nanti kalau setelah masuk waktu tidak ada air, baru Anda tayamum. Habib ini prepare saja. Loh, siapa tahu kejap lagi air ada. Bikhilafi malau tayammama. Kalau dia itu tidak tengok ya. An yuzilan najasata awalan. Sebelum tayamum dia harus menghilangkan najis. Apa katanya syarah? In amkan. Kalau dia boleh. Habib, saya tak boleh menghilangkan najis dulu. Apa katanya? Fa'in lam yumkin sohha tayammumuhu inda Ibn Hajar. Kalau najisnya tidak bisa dihilangi sebelum dia bertayamum, maka bertayamum saja dan sholat dengan adanya najis. Indah romli tak ya bertayamum yusolli fakidat tohurain. Fakidat tohurain ini sholat tanpa tayamum dan wudhu, namanya fakidut tohurain. Menurut Ibn Hajar, tayamum dan sholat dengan tayamum dan najis. Romli tak usah tayamum, sholatlah fakidut tohurain. Tapi menurut pendapat keduanya, setiap sholat itu wajib diqodho. Wajib diqodho. Maknanya sholat tersebut kalau masih ada najis, itu adalah sholat untuk menghormati waktu saja. Karena sholat menghormati waktu, maknanya dia kena diqodho. Wa an yuzilan najasata awalan wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Dan harus ketika bertayamum itu, sebelum bertayamum dia harus berijtihad di dalam kiblat dahulu. Maknanya sebelum bertayamum dia kena tahu kiblat mana. Kalau dia tidak tahu kiblat mana, maka dia tidak boleh bertayamum. Dibilang falau tayammama qoblal ijtihad fil qiblah lam yasih inda Ibn Hajar. Kalau dia bertayamum dahulu kemudian baru ijtihad dikit di dalam kiblat, sholat tayamumnya tidak sah menurut Ibn Hajar. Maknanya menurut Romli sah.
Dibilang wa yufariqu satral awra bima marra min annahu akhaffu minal khabath fakadha huwa akhaffu min tarkil qiblah. Dibilang, oke, kalau ada orang telanjang tidak memakai baju, dia harus memakai baju dahulu kah baru tayamum, atau dia boleh tayamum setelah tayamum dahulu kemudian memakai baju? Menurut pendapat tidak apa-apa. Anda diperbolehkan untuk tayamum dahulu baru memakai baju. Tapi bukankah tayamum itu juga penghalang untuk sahnya sholat? Apa? Membuka aurat itu. Apa bezanya dengan najis? Berbeza. Lebih ringan. Apa segi lebih ringannya? Karena sholat orang yang tidak memakai baju di dalam beberapa case sah, tidak wajib qadha. Tapi tidak ada satu case pun sholat yang dengan najis sah. Nanti ada di dalam beberapa case orang di penjara tak ada baju, sholat telanjang semua, la yajib alaihil qadha. Maknanya selama di beberapa case dia boleh sholat telanjang tanpa qadha, maknanya menutup aurat lebih ringan daripada menghilangkan najis. Selama dia lebih ringan, boleh tayamum dahulu baru menutup aurat. Begitu pula menutup aurat lebih ringan daripada kiblat. Karena itu tidak boleh tayamum dahulu baru ijtihad fil kiblat, tapi boleh tayamum dahulu baru memakai baju. Ada uang. Terus apa bedanya dengan tuhrul mustahadah? Orang mustahadah yang terus keluar darah. Kalau orang yang terus keluar darah, wudhunya pun bukan wudhu, tapi untuk apa? Untuk ibahah saja. Maknanya tuhrul mustahadah ibahah, sama seperti tayamum. Tapi kenapa? Apa namanya? Tuhrul mustahadah ini diperbolehkan dahulu, kemudian baru ijtihad di dalam kiblat. Tapi tayamum tak boleh. Padahal tuhrul mustahadah dan tayamum sama-sama dibahas. Tapi kenapa berbeza? Sof tengok. Ada huwa dibilang al-fiqhu jam'un wa farqun. Wa ada Ustaz Hilmi, ada huwa al-fiqh. Al-jama' wal farq. Itu kan ada yang namanya kitab Azim Jiddan, Al-Furuqil Qarrafi. Apa itu? Jam'un wa farqun. Karena itu ada sebuah fan khusus di dalam jama' wal farq. Itu namanya qawaid fiqhiyah. Namanya apa? Qawaid fiqhiyah. Apa beza mustahadah dan tayamum katanya? Mustahadah qawi. Tuhruha tuhrun qawi. Qawi dari segi apa? Bahwasanya memakai air. Anda memakai debu. Tayamum memakai debu, mustahadah memakai air. Jangan disamakan. Satunya sama-sama ibahnya, tapi satunya memakai air, satunya memakai debu. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yaqa'a ba'da dukhulil waqt. Dan harus tayamum itu terjadi setelah masuk waktu. Maknanya kalau tayamum sebelum waktunya masuk, tayamumnya tak sah. Wa an yatayammama likulli fardin ainiyin. Dan kenapa dia tidak wajib tayamum, tidak sah tayamum sebelum masuk waktu? Karena tayamum itu adalah thaharatu darurah dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu. Apa yang mewajibkan Anda untuk tayamum sekarang? Tak ada darurat. Karena sholat mesti belum wajib untuk Anda. Setelah sholat itu wajib, baru Anda darurat. Wajib itu memang setelah masuk waktu, awal waktu ya? Betul, setelah masuk awal waktu cukup. Wa an yatayammam likulli fardin ainiyin. Dan hendaklah dia itu bertayamum untuk setiap fardul ain, untuk setiap fardul ain. Maknanya 5 kali sholat, 5 kali tayamum. Wadah 5 kali sholat dibilang walau nadron au ghaira sholatin. Maknanya fardun aini bukan hanya sholat fardu saja, walaupun sholat fardu dengan nadar. Sholat fardu dengan nadar juga wajib dengan tayamum. Sekali tayamum cukup untuk satu saja, cukup untuk
Satu. Kenapa? Liqauli Ibn Abbas minas sunnati an la yusolliya bitayammumin wahid illa sholatan wahidah. Perkataan Ibn Abbas, daripada sunnah tidak sholat dengan tayamum dengan satu tayamum kecuali satu sholat. Minas sunnah maknanya ini adalah hal-hal seperti ini dikatakan fi hukmil marfu, karena ini tidak bisa di dalam akal. So, ilah yang kedua, wali annal wudu kana yajibu likulli fardin fanusikha yaumal khandaq fil wudu wa baqiya tayammum ala kana alaihi. Dulu zaman dahulu kita wajib wudu 1 hari 5 kali. Kemudian di hari khandaq dinasakh untuk wudu saja. Tayamum tetap. Jadi selama tak dinasakh tayamum tetap. So, likulli fardin ainiyin, hanya untuk fardu ain. Adapun fardu kifayah di dalam bab tayamum hukumnya macam hukum sunnah. Makna hukum sunnah, dengan sekali tayamum Anda boleh sholat 1000 fardu kifayah. Anda tayamum sholat jenazah, setelah itu sholat jenazah lagi sampai 10 jenazah pun cukup dengan 1 tayamum saja. So, tengok, wa kharaja bil fardil aini an-naflu wa fardul kifayah ka sholati janazatin wa in ta'ayyanat falahu an yastabiha bi tayammumin wahidin masya'a minhuma. Dan keluar daripada fardu ain adalah sunnah dan fardul kifayah seperti sholat jenazah walaupun ta'ayyanat. Makna ta'ayyanat sholat jenazah yang dia itu fardul kifayah, tapi karena tidak ada yang bisa sholat kecuali Anda, menjadi fardul ain. Karena fardul kifayah itu boleh berubah bentuk menjadi fardul ain, dengan catatan kalau tidak ada yang boleh menunaikan fardul kifayah kecuali Anda, itu namanya fardul kifayah ta'ayyan. Tanya belajar ilmu ini, saya kira fardul kifayah ta'ayyan atas kita semua. Tak ada lagi, siapa yang belajar ilmu macam ini? Masih kurang dan tidak akan ada lagi. Maknanya kalau Anda tak belajar, Anda dosa. Itu maknanya fardul kifayah ta'ayyan. Apa maknanya? Oh, tidak ada yang bisa sholat jenazah kecuali Anda. Ya imma Anda sholat, ya imma mayit ini ditanam tanpa sholat jenazah. Itu namanya fardul kifayah ta'ayyanat. Anda kalau tidak sholat, Anda berdosa. Walaupun seperti itu, tetap hukumnya di tayamum fardul kifayah. Maknanya tayamum wahid bisa untuk 1000-an sholat jenazah yang ta'ayyanat. Apa itu? Wah, ada Ustaz Hamizi. Ada yang tanya pasal ini? Contoh kalau dia solat jenazah kan, lepas tu masuk waktu, kena tayamum baru ke boleh tayamum yang dia dah tayamum? Macam mana? Contoh dia tayamum solat jenazah, kemudian masuk waktu sholat. Solat baru, dia kena tayamum baru ke? Kena tayamum baru. Kenapa? Karena dari awal niat Anda bukan untuk sholat fardu, niat Anda untuk sholat jenazah. Yang niat untuk sunnah tidak bisa Anda pakai ke fardu, tak bisa. Kalau terbalik boleh ya? Boleh terbalik. Kenapa? Karena fardu lebih kuat daripada niat. Nanti akan dibahas di dalam maratibun niyah, di dalam tayamum. Di dalam kaidah fikih dikatakan wan naflu la yata'adda bihil fardu. Nafal itu, sunnah itu tidak bisa untuk mengcover fardu, tak boleh karena memang levelnya berbeda. Tapi fardu boleh mengcover sunnah, jelas, karena levelnya lebih tinggi. Faslun furudu tayammum khamsatun, sila. Faslun furudu tayammum khamsatun. Al-awwalu an-naqlu, al-thani niyyatul istibahati wa yajibu qarnuha bil-darbi wastidamatuha ila mashi wajhihi. Fa inna istibahatal fardi shalla al-fardha wan-nafla أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصلي به الفرض. الثالث مسح وجهه. الرابع مسح يديه بمرفقيهما. الخامس الترتيب بين المسحتين. Yakfi. Setelah kita mempelajari syurutut tayammum, sekarang kita akan masuk
bab yang namanya apa? Furudut tayammum. Makna furud di sini juga wajibat sama makna juga arkan. Arkanut tayammum. Arkanut tayammum ada 5. Arkanut tayammum ada 5. Yang pertama adalah an-naklu. An-naklu. Sebenarnya naklu ini maknanya Anda memindahkan debu. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan fatayammamu. Yang dikatakan naklu itu adalah muhakkik lil apa? Lil qasd. Muhakkik lil qasd. Untuk mengetahui Anda itu bermaksud, Anda kena memindahkan. Karena maksud itu ada di dalam hati. Dan di dalam hati tidak bisa menjadikan sebab. Kenapa? Karena dia itu khofiyah. Dan ilah tidak bisa menjadi khofiyah. Dia harus dhahirah. Terus kenapa Habib kok di wudu tidak ada yang namanya rukun wudu itu naklul ma? Tidak. Karena kenapa? Turab ini khos untuk tayammum, berbeza dengan air. Air tidak khusus untuk wudu. Karena air boleh untuk izalatun najasah dan boleh untuk mandi. So, tengok wa ammal qasdu fadakhilun an-naklu liturab ay tahwiluhu min ardin aw hawain ilal udwil mamsuh. Wa ammal qasdu fadakhilun fin nakal. Adapun qasd ini maka dia masuk ke dalam apa? Nakal. Kejap saya sampaikan. Walakin adahu jam'un ruknan katurab walam ya'udul ma'ruknan fi nahwil wudu li adam ikhtisasihi bihi bi khilafit turab. Banyak orang mengatakan nakal itu adalah rukun daripada tayammum dan tidak mengatakan nakal rukun daripada wudu, naklul ma'. Kenapa? Karena tidak ada ikhtisas air untuk wudu, tidak ada ikhtisas air untuk wudu. Yang pertama, rukun yang pertama adalah nakal, memindahkan debu. Yang kedua adalah niat. Niatul istibahah. Niatul istibahah. Harus niatnya itu istibahah. Makna istibahah itu meminta pembolehan sholat, meminta kelulusan sholat, bukan mengangkat hadas. Intabih. Ketika Anda bertayamum untuk niat apa? Untuk niat toharoh, untuk niat apa namanya? Mengangkat hadas itu tak sah. Karena tayamum tidak bisa untuk mengangkat hadas. Begitu pula kalau ada orang mustahadah berwudu dengan niat mengangkat hadas, tak boleh. Kenapa? Karena hadasnya tak terangkat. Begitu pula orang tayamum tidak boleh berniat mengangkat hadas karena hadasnya tak terangkat. Karena itu niatnya harus istibahah, tolabul ibahah. Maknanya saya meminta kelulusan dan kebenaran untuk sholat dengan walaupun saya mempunyai hadas, tapi saya meminta kebenaran untuk sholat. Itu maknanya istibahah. Niatul istibahah lima yuftaqaru ilaihi. Niat untuk membolehkan sholat atau niat memperbolehkan apapun yang memerlukan tayamum. Apapun yang memerlukan tayamum. Oke. Niatul istibahah wa yajibu qarnuha bitolab. Dan harus niat itu harus bi awwali juz'in minar rukun. Awwali juz'in minar rukun. Apa rukun pertama daripada tayamum? Nakal kan? Nakal. Maknanya niat itu harus dengan nakal. Saya taklik dulu biar tak lupa.
Oke. Waqarnuha bid-darab wastidamatuha ila mashi wajhihi. Dan harus bukan hanya didorab, dan harus ada istidamah. Terus Anda berniat tayamum sampai Anda membasuh muka, sampai Anda membasuh muka. Suf li'annahu awwalul arkan, li'annahu awwalul arkan. Dibilang hatta law azabat qabla massi syai'in minhu batalat wa in istahdaraha indahu inda Ibn Hajar. Dibilang Ibn Hajar, kalau Anda masih berniat tayamum ketika nakal, kemudian sebelum sampai ke muka niatnya hilang, ketika sampai di muka ingat balik, jadi ke dalam perjalanan itu hilang, inda Ibn Hajar la yasih. Kenapa? Karena rukun hakiki daripada tayamum adalah membasuh muka. Terus nakal ini apa? Wasilatul lahu. Wa naklu apa? Wasilah. Karena wasilah untuk Sampai ke muka. wasilah untuk mengusap muka apa? Nakal kan? Li'annahul maksud. Karena mengusap muka itu apa? Maksud. Wa naklu wasilatun lahu. Wa naklu wasilatun lahu. Wa naklu wasilatun lahu. Kemudian niat sendiri itu mempunyai 3 level. Niat sendiri mempunyai 3 level. Level yang pertama, dia itu berniat untuk fardu. Kalau dia bertayamum berniat untuk fardu, maka dia boleh 1 fardu dan ribuan sunnah atau fardul kifayah. Kalau dia niat sunnah atau fardul kifayah, dia boleh ribuan fardul kifayah dan sunnah, dan boleh di bawah sunnah. Tapi dia tidak boleh fardu. Kalau dia niat di bawah sunnah, contohnya saya tayamum untuk menyentuh Al-Quran, maknanya dia hanya boleh menyentuh Al-Quran, dia tidak boleh sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Karena itu niat di dalam tayamum mempunyai 3 level. Level fardu, level sunnah, level di bawah sunnah. Level pertama boleh, yang kedua dan yang ketiga. Level kedua boleh, yang ketiga tak boleh yang pertama. Level ketiga hanya yang ketiga.